Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya memahami dua kalimat syahadat untuk diri seorang muslim. Bersyahadat merupakan syarat utama seorang untuk bisa mengerjakan amalan rukun Islam lainnya. Tidak diterima amal ibadah seseorang kalau tidak berdasarkan pada syahadat yang terpatri dalam kalbu, dinyatakan dengan lisan dan teraplikasi dalam perbuatan. Sedang cahaya mereka muncul di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Teman-teman, isi konten ini kita sarikan dari beberapa tulisan di media Google. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25 mengatakan, Islam menempatkan persaksian dengan dua kalimat syahadat sebagai rukun pertama, sebab memiliki konsekuensi bahwa seorang menjadi muslim dan harus patuh terhadap hukum-hukum Islam. Artinya, ia harus menegaskan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam ke dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Hakikat dan tuntutan dalam bersyahadat. Syahadat merupakan bentuk dan wujud tauhid dan keimanan seseorang, di mana salah satu tuntutan bagi manusia adalah mengimani Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mengetahui bahwa Allah ada, mengetahui bahwa Allah Maha Esa, mengetahui bahwa Allah Maha Adil. Satu tahapan yang terlewati oleh beberapa orang adalah bahwa terdapat perbedaan mendasar antara mengetahui dan meyakini. Sebagian orang hanya sampai pada level mengetahui saja, tidak melanjutkan pada tingkat lebih tinggi, yaitu tataran meyakini syahadat atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hanya sampai pada tahap mengetahui semata, mengetahui dari para guru, dari buku-buku bacaan dan lain-lain, maka perlu dikoreksi ulang, karena kita tidak disuruh mengetahui, tapi disuruh untuk meyakini. Dalam arti lebih mendalam adalah kita memiliki dalil dan alasan atas keyakinan yang kita miliki. Memiliki dalil yang cukup bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan itu Maha Adil. Syahadat adalah bukti bahwa dalam masalah akidah tidak boleh melakukan taklid. Sesungguhnya syahadat bermuara dari kehendak hati setelah akal sehat menyerah pasrah atas dalil-dalil kuat dan tidak tertandingi lagi. Jadi syahadat harus diiringi sebuah alasan, dan ini bukti bahwa dalam bersyahadat seorang muslim tidak boleh hanya bermodalkan mengikuti kata-kata orang besar, mengikuti kata-kata ulama. Dia secara mandiri harus juga menimbang dan menganalisa apakah pernyataan dan dalil dari orang-orang besar terkait keberadaan Tuhan dan keesaannya benar-benar dapat diterima oleh akal sehat atau tertolak. Jadi secara
kesadaran mandiri, dia sudah menemukan kebenaran bahwa memang Allah benar-benar ada dan tidak ada logika dan alasan lain untuk menolak kebenaran ini. Syahadat secara lengkap bukan hanya terkait Allah Subhanahu wa taala semata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua hal di sini, yakni kesaksian kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian kepada Rasul pun juga harus dengan dalil, bukan hanya sekedar taklid buta. Bersambung, bila kita merasakan diri kita malas beribadah, terutama mengerjakan sholat, ada baiknya kita pacu dengan mengulang-ulang baca syahadat kita. Di awal kehidupan kita bersyahadat di hadapan Allah, dan kita berharap di akhir kehidupan dunia ini juga bersyahadat. Semoga